Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Tentu yang paling utama nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang adab-adab berdoa. Walaupun tidak maksimal, tidak semuanya tersampaikan, tetapi setidaknya pada hal-hal pokok, hal-hal yang penting sudah kita pahami, sehingga kita praktekkan dalam setiap kita berdoa kepada Allah. Seluruh tata cara berdoa itu kita praktekkan, kita amalkan. Hari ini kita akan mengkaji tentang sesuatu yang juga sama mirip seperti doa, tapi dia lebih bersifat umum. Sesuatu yang juga yang kita lakukan setiap hari. Bahkan sangat-sangat banyak kita lakukan, yakni berzikir kepada Allah. Tema kita adalah berzikir kepada Allah. Amal solih yang senantiasa kita lakukan sangat luas cakupannya, jauh melebihi doa. Kalau doa tentu ada waktu, ada tempat, ada saat, ada keadaannya. Sementara zikir hampir 24 jam kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah zikran katsira, kata Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah dengan menyebut namanya. Jamaah rahimakumullah, ada banyak ayat yang menyuruh kita senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu zikrullah. Kita harus mengerti, ketika kita membahas sesuatu, maka kita pahami definisinya. Kita pahami maknanya. Apa sih zikrullah itu? Supaya pemahaman kita itu ada batasannya, tidak ngawur kemana-mana. Jamaah rahimakumullah. Supaya kita memahami setiap kata yang kita ingat, kita baca, kita ucapkan, kita tahu maknanya. Kita tahu artinya, kita tahu definisinya. Zikir secara sederhana diartikan, dikemanakan sebagai mengingat Allah dengan banyak menyebut nama Allah, baik secara lisan maupun di dalam hati. Itu zikir. Kemudian mengingat Allah ini dalam berbagai macam keadaan. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri, ketika berjalan. Jadi dalam berbagai keadaan kita senantiasa hati mengingat Allah, lisan mengucapkan, menyebut nama Allah dengan berbagai macam padanannya, kemudian selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang terkadang seseorang enggak merasa diawasi oleh Allah. Maka orang yang berbuat dosa itu kebanyakan menganggap Allah tidak menyaksikannya, tidak melihatnya, merasa tidak diawasi oleh Allah. Kalau dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan Allah memang mengawasi kita, maka orang akan takut untuk berbuat dosa dan maksiat walaupun dia sendirian.
Karena dia yakin Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi secara sederhana zikir itu mengingat Allah dengan menyebut nama Allah baik secara lisan maupun dalam hati dalam berbagai macam keadaan. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga menjadi takut untuk melanggar aturan Allah, syariat agama Islam ini. Itu makna zikir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi jelas Allah menyuruh kita berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah yang banyak, sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jadi memahami zikir ini dia mencakup doa. Doa itu zikir. Salat itu zikir. Baca Quran itu zikir. Atau zikir yang kita lakukan khusus misalnya habis salat. Keluar rumah ada zikirnya. Masuk kamar mandi ada zikirnya. Keluar kamar mandi ada zikirnya. Nutup pintu ada zikirnya. Matikan lampu ada zikirnya. Nutup panci ada zikirnya. Maka mengingat Allah itu hampir 24 jam dalam kehidupan kita. Mau tidur ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya. Itulah orang yang mendapatkan pahala yang agung. Dia senantiasa mengingat Allah. Seluruh ucapan yang keluar dari lisannya itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita dapatkan, tentu manfaat zikir itu dijelaskan para ulama sangat banyak. Miriplah seperti ketika berdoa ya. Kita ambil sedikit saja. Yang pertama, manfaat berzikir itu yang pertama, zikir itu mampu untuk mengusir setan. Nah ini kita kadang kalau nggak paham mengusir setan ini zaman dulu keliru ya. Anaknya nangis-nangis gak bisa tidur, bapaknya keluar rumah telanjang mutar-mutarin rumah. Woi taun pergi kamu orang ya, kata. Nah ini nggak pas. Tapi setelah mereka belajar agama ngerti. Oh ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka mengusir setan. Jadi setiap kita pulang ke rumah, nutup pintu, buka pintu, masuk kamar, dan seterusnya ada zikirnya. Ini dalam rangka menutupi pergerakan setan, mengusir setan. Contoh sederhana misalnya menutup pintu. Kata Rasulullah SAW, wa aqlikul abwaba wazkuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu babam mughlaqa. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup yang disebutkan nama Allah. Jangan lupa, nutup pintu, pintu apapun. Pintu gerbang, malam-malam mau tutup sore, bismillah, minimal bismillah. Nutup pintu rumah, bismillah. Buka pintu rumah, bismillah. Nutup pintu kamar, nutup lemari, nutup dompet. Semuanya digunakan kata bismillah. Ingat Allah dengan nama Allah, maka senantiasa ingat kepada Allah. Allah yang nyuruh kita, Rasulullah mengajarkannya. Tutuplah pintu-pintu kalian itu dengan menyebut nama Allah, maka setan tidak akan mampu membuka pintu-pintu yang ditutup dengan disebutkan nama Allah. Nah jamaah rahimakumullah, jadi yang pertama di antara manfaat berzikir mengusir setan, karena setan itu mengikuti kemanapun kita pergi. Nanti kita pulang nih dari masjid ke rumah kita, dia ngikut kita di jalan. Tapi ketika kita buka pintu bismillah, assalamualaikum, kabur deh. Tapi kalau kita nggak menyebutkan nama Allah, dia akan masuk ke rumah kita bersama kita. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama mengusir setan. Kalau kita masuk rumah kita, langsung kita bismillah. Ada nggak ada orang assalamualaikum warahmatullah, walaupun di rumah kita sendiri. Begitulah diajarkan oleh agama ini. Kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang masuk ke rumahnya, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk, bismillah minimalnya, nggak usah lengkap, bismillah aja cukup. Kalau dia punya waktu panjang, ya bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia makan, dia mengucapkan bismillah minimalnya. Kul samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika, kata Nabi. Kalau kau makan, bacalah bismillah minimalnya, dengan nama Allah. Maka setan akan mengatakan kepadanya, kalau kita masuk rumah dengan bismillah ditambah lagi assalamualaikum warahmatullah, setan berkata kepada teman-teman yang lain, kita tidak punya tempat menginap malam ini. Karena tuan rumah masuk rumahnya dengan menyebut nama Allah bismillah minimal bismillah. Kemudian
Ketika kita akan makan, bismillah, minimalnya bismillah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, kita nggak punya makanan malam ini, tidur di luar rumah kita. Tapi kata Rasulullah, apabila tidak menyebut nama Allah, lupa menyebutkan salam juga ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah kita nggak bismillah, nggak mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, kita mendapatkan tempat menginap malam ini. Pas kita makan, kita nggak baca bismillah karena sudah lapar berat, terburu-buru. Setan berkata kepada teman-temannya, kita mendapatkan makan malam. Setan tidur di rumah kita dalam keadaan kenyang, karena dia ikut nimbrung makan bersama kita. Nah, jamaah rahimakumullah, maka yang pertama manfaat zikir ini adalah mengusir setan, menutup gerak setan yang lincah mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dengan ucapan bismillah sederhana saja, maka dia pergi jauh dari kita. Maka jangan anggap sepele ini. Ah, masa sih? Oh, begitulah. Kadang orang, maaf, karena memahami agama itu yang berat-berat, harus berat. Enggak, yang ringan-ringan. Bismillah, buka pintu kunci bismillah, buka gembok bismillah, naik motor masukin kontak ke motor, kontak motornya bismillah, mulai ngegas masang gigi satu kalau motornya bukan matic bismillah. Ini luar biasa. Kalau sudah terbiasa, jamaah rahimakumullah, nyaman, enggak lagi merupakan hal yang berat, jadi spontanitas, otomatis dia. Buka pintu gerbang bismillah, nutup pintu gerbang bismillah, nutup hordeng bismillah. Hanya gampang dengan nama Allah. Otomatis saat itu berarti kita sedang ingat kepada Allah, kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Allah senang, Allah suka, karena kita memang betul-betul hamba. Jamaah rahimakumullah, ketika keluar rumah untuk menjaga kita dari gangguan setan itu, kita diajarkan oleh agama dan kita hafal semua. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam hadis ini dinyatakan, siapa yang keluar rumah membaca kalimat tadi, maka disampaikan kepada orang itu, kamu telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Sehingga setan berteriak kepada teman-temannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa bukiya. Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi oleh Allah hidayah, dicukupi dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Jadi ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setan itu bilang, benjerit kepada kawan-kawannya, enggak mungkin kalian bisa mengganggu dia itu, karena dia itu telah mendapatkan hidayah, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Nah, setiap keluar rumah, walaupun hanya ke sebelah, ke tetangga, walaupun hanya keluar rumah mau jemur pakaian, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena kalau lupa, maka setan punya kesempatan mengganggu, menggoda, membisikkan berbagai macam kejahatan. Nauzubillah. Baik, jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi zikir yang kita pahami bukan sekedar zikir khusus pada sholat, itu zikir juga. La ilaha illallah, la ilaha, itu zikir. Subhanallah, subhanallah, itu zikir. Tapi yang harus kita pahami, zikir ini seluruh aktivitas kita diiringi dengan zikir kepada Allah. Keluar rumah jelas tadi. Mau masuk WC, ingat Allah. Ingat di WC itu ada setan jantan, ada setan betina. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Minta perlindungan kepada Allah. Keluar dari WC, ghufranaka, ampuni aku ya Allah. Kenapa? Karena kita lupa dalam WC itu kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Bisa kencing, bisa BAB, itu nikmat yang luar biasa. Ya kan ya? Kadang kita menganggap hanya sekedar kencing, BAB itu hanya sekedar rutinitas. Padahal kalau nggak bisa kencing, masuk rumah sakit kan? Nggak bisa BAB, dirawat, disedot pakai pompa. Bayar itu. Maka karena kita sering melupakan bahwa itu nikmat dari Allah, keluar dari WC kita telah buang hajat, kita minta ampun kepada Allah. Ghufranaka, ampuni aku ya Allah yang terkadang lalai, lupa,
bahwa bisa buang air kecil atau besar itu merupakan nikmat yang luar biasa. Yang kedua, kata para ulama, mengapa mengucapkan ghufranaka, minta ampun kepada Allah? Karena ketika di dalam kamar mandi, di WC, tidak boleh menyebut nama Allah. Maka masuknya tadi minta perlindungan, keluarnya mohon diampunkan. Jemaah rahimakumullah. Jadi zikir yang kita pahami di sini aktivitas yang dilakukan terus menerus. Bukan zikir hanya khusus ba'da solat, habis solat. Bukan, itu juga zikir. Solat sendiri zikir, baca Quran zikir. Tapi ini zikir secara umum yang kita lakukan dalam seluruh kegiatan kita. Kemudian jemaah rahimakumullah, apa manfaat dari berzikir kepada Allah? Banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, mendatangkan pertolongan Allah. Dalilnya diantaranya adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada umatnya, lama sekali berdakwah, tapi umatnya nggak peduli, nggak merespon dakwahnya. Dia akhirnya Nabi ini kesal, kecewa, akhirnya melarikan diri dari kaumnya, naik kapal laut. Padahal Allah belum perintahkan dia untuk meninggalkan kaumnya itu. Karena setelah Nabi Yunus pergi, ternyata kaumnya itu taubat, semuanya beriman kepada Allah. Maka Nabi Yunus alaihissalam diberi hukuman oleh Allah. Ketika naik kapal laut, kapalnya guncang, harus ada penumpang yang turun ke laut. Setelah diundi beberapa kali, selalu muncul nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus terjun ke laut dan dimakan ikan zunnun, ya, ada yang menyebutnya ikan zunnun, ya. Nah, berapa lama Nabi Yunus dalam? Wallahu alam. Ditelan ikan yang besar, berada di dalam dasar laut, dalam perut ikan, di dasar laut, di tempat yang sangat gelap. Logikanya udah pasti mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya karena Nabi Yunus sering berzikir, yang zikirnya kita hafal semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikir bukan hanya ketika susah, bukan, jangan keliru. Jadi jangan memahaminya baru mengucapkan zikir ini ketika resah, gelisah, dompet kosong, ya, beras habis, anak sakit. Bukan, zikir ini senantiasa terus menerus. Lagi jalan di kendaraan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Maka yang kedua ini, zikir yang senantiasa kita ucapkan, baik dengan lisan kita ataupun dalam hati kita senantiasa ingat Allah, maka itu mendatangkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah biasanya datang pada ujung-ujungnya. Saat kita sudah betul-betul panik, baru pertolongan Allah itu muncul, datang. Kita kan sering mengalami kayak gitu. Ada masalah kok kayaknya berat betul, ya. Sudah zikir terus, sudah doa terus, sudah istighfar terus. Ketika udah ada titik terakhir, hampir kita menyerah, langsung Allah tolong kita. Melalui orang lain atau melalui siapalah, sehingga semua jadi selesai, jadi beres. Ini kisah-kisah nyata. Kawan saya nelpon, anak saya harus dibawa ke Bandar Lampung. Kata ahli kesehatan di Kota Bumi, anaknya itu menderita, anak kecil, jamur di telinganya, mesti diobat dengan biaya sekian juta, besar duitnya. Saya udah kaget, anak kecil itu masa ada jamur di kupingnya. Saya bawa ke Bandar Lampung, sepanjang jalan saya berdoa kepada Allah, saya berzikir kepada Allah, saya sholat sunnah sampai rumah sakit Bandar Lampung. Menunggu itu saya zikir, saya sholawat Nabi, terus saya lakukan, saya pasrahkan urusan anak saya, penyakit anak saya ini. Masya Allah, ya, ternyata di ujung-ujung itu setelah diperiksa oleh dokter yang kedua, artinya di rumah sakit Bandar Lampung, cuma habis 58.000 sembuh. Bersih kasih obat berapa? 58.000. Di sini tadi jutaan. Saya udah panik, duit nggak ada ini, lagi susah. Nah, saya bilang itulah pertolongan Allah itu dekat.
ketika kita banyak menyebut Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah, dan pertolongan Allah biasanya di ujung-ujung setengah putus asa kita, setengah ya, udah panik kita, datang pertolongan itu. Saya sendiri banyak mengalami gitu ya, sering saya pastikan saya mengalami masalah besar begini, saya ingat Allah menyebut Allah, terus menerus memasrahkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan ya Allah, bukan manusia, bukan hamba ya Allah. Hanya Engkau ya Allah, tolong aku ya Allah. Detik-detik terakhir Allah selamatkan, Allah selesaikan. Ada, Allah kirim orang-orang yang menyelesaikan urusan kita. Nah, ternyata yang kita khawatirkan, kita takutkan tadi nggak terjadi. Ada sipulan enggak, udah saya bereskan, aman, nggak ada apa-apa lagi. Sudah, nanti besok ketemu udah bisa ngobrol. Masya Allah, gampangnya Allah menyelesaikan itu. Maka jamaah rahimakumullah, memperbanyak zikir ini mendatangkan pertolongan Allah. Ingat, bukan zikir hanya sekedar zikir kita tentukan ba'da sholat saja, bukan. Tadi semua aktivitas kita iringi dengan zikrullah. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, zikir itu akan menghindari kita dari berbagai macam keburukan. Kalau kita banyak berzikir mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, maka akan menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita sudah terbiasa zikir pagi petang al-maksurat ya, itu sekitar 20 menit kan ya, aman kita 20 menit dari ghibah, aman kita dari dosa mata, aman dari dosa telinga. Kok mak diem mak, saya lagi baca al-maksurat ya, minimal 20 menit 30 menit kita aman. Al-Maksurat insya Allah Pak Yudi mungkin sudah jelaskan juga, kan dibaca pagi dan petang ya, nggak lama. Kalau sudah hafal sekitar 20 menit selesai itu. Manfaatnya luar biasa, perlindungan dari berbagai macam gangguan setan, gangguan manusia, perlindungan kepada diri, keluarga dan harta kita, perlindungan dari gangguan jin, setan, tuyul dan segala macamnya di rumah kita. Itu al-maksurat. Dan tetap niat yang paling utama untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi zikir ini yang kita lakukan jamaah rahimakumullah, maka menjauhkan kita dari dosa-dosa yang lain. Kalau kita biasa berzikir, maaf, lagi antri di bank misalnya, kita biasa zikir, nggak mungkin kita ngerumpi. Lagi nunggu panggilan, subhanallah, subhanallah. Tapi nggak usah kuat-kuat amat ya, jangan lebay juga ya nggak. Kaget sebelah, subhanallah, subhanallah. Lagi lampu merah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus menerus. Coba kalau nggak zikir, ngoceh itu. Lama lampu merah ini, woi. Perasaan dari tadi. Mata liar sana sini, ngelihat pula cowok ganteng sebelahnya nggak. Wah, maco juga ini. Tapi kalau zikir terjaga, sambil duduk di motor dibonceng, subhanallah, subhanallah, masya Allah. Ini jamaah rahimakumullah harus kita paksakan. Setelah dipaksa terbiasa, setelah terbiasa nikmat. Nggak pernah lisan ini berhenti dari mengingat Allah, menyebut nama Allah. Nggak pernah berhenti ketika dia dalam keadaan menunggu antri lampu merah, nunggu arisan, nunggu acara, duduk diam, nggak menye-menye, nggak. Kok bu diem bu? Saya lagi zikir. Nggak usah ditetapkan, nggak apa-apa bilangannya. Terserah sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Capek dengan zikir A, zikir B, zikir C, istighfar, sholawat terus menerus. Karena ini amal yang paling agung. Nanti kata Rasulullah SAW dijelaskan, amal yang paling agung adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di luar kewajiban kita sholat. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi zikir itu membuat kita terhindar dari berbagai macam dosa maksiat, ghibah, namimah, berkata yang sia-sia, memuji-muji manusia dengan tujuan untuk sesuatu, mencela manusia, nggak ada. Hilang dosa-dosa lisan kita karena lisan sudah terbiasa dengan zikir. Kalau kondangan, nunggu misalnya antri panjang, subhanallah, subhanallah. Walaupun nggak ada suara tapi bibirnya bergerak. Kalau nggak begitu, dia akan ngobrol dengan di sampingnya. Mana kamu kemarin? Enak nggak? Nggak enak sayurnya. Nggak jelas. Nauzubillah. Maka saudari-saudariku rahimakumullah, kita yang sudah tua-tua ini mengurangi bicara yang kaitannya dengan dunia. Kurangi karena kita udah banyak bicara semenjak kita bisa ngomong. Sekarang ini waktunya kita isi lisan ini dengan zikrullah.
Ada berbagai macam zikir kita sudah hafal semua, tinggal mengamalkan. Yang keempat, apa itu keutamaan zikir? Zikir adalah amalan yang luar biasa, amalan yang agung. Saya akan bacakan hadisnya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairil lakum min a'tal aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala zikrullahi ta'ala. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala rajamu, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari berinfak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu. Bayangkan, Nabi membandingkan begitu. Paling tinggi, paling mulia di sisi Allah, paling baik daripada kamu berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik bagimu ketika kamu bertemu dengan musuhmu dalam peperangan, kamu penggal leher musuhmu atau kamu yang dipenggal oleh musuhmu. Lebih baik dari semua itu. Kata sahabat, mau ya Rasulullah, kami mau. Amalan apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Nah, jamaah rahimakumullah, zikir kepada Allah yang maha tinggi, terus menerus mengingat Allah baik dengan ucapan lisan maupun dalam hati, itu amalan yang paling agung, yang luar biasa, yang mengalahkan amal-amalan yang banyak tadi. Ini maksudnya zikir yang berkesinambungan. Maaf, bukan hanya zikir 100 kali nanti keluar rumah menye-menye, bukan. Zikir ini yang tadi, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, bangun tidur zikir, mau tidur zikir, naik motor zikir. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sepanjang jalan berzikir subhanallah, capek tidur istirahat, dia mengurangi ucapan lisannya yang tidak berguna, dikurangi dengan zikir kepada Allah, maka itu adalah ibadah yang agung, yang mulia, yang kata Rasulullah tadi dengan sebutan yang luar biasa. Sampai sahabat, apa ya Rasulullah? Zikir kepada Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Jamaah rahimakumullah, itu yang keempat. Yang kelima, apa keutamaan berzikir? Dia akan menjadi pemberat timbangan amal di hari akhirat, insyaallah ya. Jadi di samping akhlak yang mulia sudah pernah kita bahas, untuk memperberat timbangan amal kita di hari penimbangan amal yaumil mizan, maka salah satunya adalah berzikir kepada Allah. Kalau sholat, puasa itu sudah kewajiban kita. Ya, dalilnya jamaah rahimakumullah, kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizan mahbubatani ilal rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dua kalimat yang begitu ringan diucapkan di lisan, namun sangat berat timbangannya pada hari kiamat di yaumil mizan, serta sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bukan hanya ba'da salat. Saya ingatkan terus, bukan hanya ba'da salat, ibu-ibu lagi goreng subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis lain, setiap kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allah tumbuhkan satu pohon kurma di istana kita di surga. Amin. Sekali nyebut satu batang, sekali nyebut satu batang, 100 kali jadi kebun kita. Punya kebun kurma. Ingat, kurma di surga bukan kayak kurma di toko Madinah ya. Kurma di surga itu besarnya seperti tempayan, seperti bak tempat air. Warnanya putih seperti salju, seperti kapas, lembutnya nikmat luar biasa. Harum seperti kasturi. Makan sebutir habislah, nambah lagi 2 butir karena nikmat. Karena badan kita tinggi seperti Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Jadi jangan bayangkan kurma-kurma yang kayak di dunia ini, namanya sama kurma, tapi bentuknya, rasanya, warnanya, baunya beda jauh. Dijelaskan oleh Rasulullah, yaitulah kurma. Setiap kali kita menyebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim,
Allah tanamkan satu pohon kurma di halaman istana kita di surga. Dalam mas lain, subhanallah bihamdihi dan seterusnya ya. Maka ini memberikan motivasi kepada kita mengisi waktu-waktu luang kita lagi gosok. Wah, gosok sih nggak luang ya, lagi gosok juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek ya, berhenti diam. Ya, jangan lagi ngosok iwak penye. Jangan berhentilah dengan iwak penye itu ya. Ustaz sering betul ngomong itu karena banyak ibu-ibu ini hafal iwak penye ya. Dan jadi nyaman. Ganti ucapan lisan itu karena kita tahu begitu banyak keutamaan zikir kepada Allah. Yang keenam, mendapatkan rahmat dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir, masih banyak, kita ambil 6 saja. Jamaah rahimakumullah, allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram, sakinah karena mereka banyak mengingat Allah, banyak menyebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Mereka banyak menyebut nama Allah, baik di depan Allahu Akbar, di belakang subhanallah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, di tengah Allah katanya. Jadi bisa di depan, di tengah, di belakang. Senantiasa lisannya basah dengan ucapan mengingat Allah, zikir, menyebut nama Allah, maka Allah akan mendatangkan ketenangan, ketentraman di hati dan jiwanya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, baik dengan hati ataupun lisan, maka hati menjadi tentram, tenang, nyaman. Maka kita lihat orang ada yang pelan-pelan dia berubah, biasanya buru-buru, orangnya semuanya harus pengen serba cepat, tergopoh-gopoh, lama-lama dia tenang gerakannya. Kok gak kejar-kejaran lagi mak? Ngapain? Tenang aja. Semenjak zikir ini mak mulai agak tenang, nggak lagi gerabak-gerubuk. Menyikapi sesuatu tuh pelan, tenang. Kenapa? Ada apa? Apa sih? Nggak lagi. Karena udah terlatih, Allah berikan ketenangan dalam jiwanya, dalam hatinya, sehingga tampak dalam akhlak kesehariannya. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara keutamaan berzikir kepada Allah. Masih banyak yang lain ya, kata Rasulullah itu, perumpamaan orang yang senantiasa menyebut nama Allah, nama Tuhannya, dengan orang yang jarang menyebut nama Tuhannya, laksana orang yang hidup dan orang yang mati. Dianya masih hidup, jiwanya, raganya masih hidup, tapi dicap orang mati. Kenapa? Karena dia jarang zikir kepada Allah. Bayangkan, Rasulullah sampai menggambarkan beda orang yang sering berzikir dan yang malas berzikir seperti orang hidup dan orang yang mati. Bahkan di rumah itu banyak berzikir, baca Quran dan mengucapkan zikir yang lain, dibandingkan rumah yang tidak berzikir sama seperti rumah yang hidup dan seperti kuburan. Jadi jamaah rahimakumullah, 6 ini cukup untuk pertemuan kali ini, untuk memberikan motivasi kepada kita setiap waktu kita manfaatkan untuk zikir kepada Allah. Bukan hanya selesai sholat, bukan hanya waktu santai, waktu kerja pun manfaatkan zikir kepada Allah, kecuali di tempat yang najis, di kamar mandi jangan ya, di WC jangan. Misalnya lagi nyuci motor pagi-pagi ya, subhanallah, 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 subhanallah. Lagi nyiram kembang mudarus ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau potnya 20, sudah 20 kali alhamdulillah. Lagi ngerok lagi, la ilaha illallah, la ilaha. Ngapa mak? Nah ini zikir ya. Ini mendatangkan ampunan, mendatangkan pahala, membuat kita tenang jiwa ya. Masya Allah mak, kamu berubah. Aku kan sudah ngaji ya. Woi jangan sombong ya, nggak boleh ya. Demikian jamaah rahimakumullah, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.